warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang algoritma graph dalam What the fuck? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Iksan Faisal dengan NIM 105841044424. Saya dari program studi informatika. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah rekayasa komputasional informatika yang membahas beberapa topik penting, mulai dari pengenalan rekayasa komputasional, teori antrian dan simulasi Monte Carlo, algoritma graph, hingga particle swarm optimization atau PSO. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep dasar rekayasa komputasional serta penerapannya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan nyata. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Baik, pada materi pertama kita akan membahas tentang rekayasa komputasional. Rekayasa komputasional adalah bidang yang menggabungkan ilmu komputer, matematika, dan teknik untuk menyelesaikan masalah yang kompleks menggunakan simulasi komputer. Berbeda dengan pemrograman biasa yang fokus membuat aplikasi, rekayasa komputasional lebih fokus pada pemodelan sistem nyata dan perhitungan numerik. Contohnya seperti simulasi cuaca, desain pesawat, analis bangunan, hingga simulasi organ tubuh manusia. Dalam rekayasa komputasional terdapat 3 pilar utama, yaitu pertama, pemodelan matematika untuk menggambarkan fenomena nyata ke dalam bentuk persamaan. Kedua, algoritma numerik untuk menyelesaikan perhitungan yang rumit. Dan ketiga, komputasi berkinerja tinggi seperti penggunaan superkomputer agar simulasi dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Bahasa pemrograman yang sering digunakan dalam rekayasa komputasional antara lain Python, MATLAB, dan C++. Python populer karena mudah dipelajari dan memiliki banyak libri numerik. MATLAB banyak digunakan dalam simulasi teknik, sedangkan C++ unggul dalam kecepatan dan efisiensi. Rekayasa komputasional memiliki banyak manfaat di berbagai bidang. Dalam bidang biomedis digunakan untuk simulasi organ tubuh dan penyebaran penyakit. Dalam teknik sipil digunakan untuk analisis kekuatan bangunan dan simulasi lalu lintas. Dalam industri otomotif digunakan untuk simulasi tabrakan kendaraan dan optimasi aerodinamika. Sedangkan di bidang energi digunakan untuk simulasi pembangkit listrik dan pengelolaan jaringan energi. Namun, rekayasa komputasional juga memiliki tantangan, seperti kebutuhan komputasi yang tinggi dan pentingnya validasi model agar hasil simulasi sesuai dengan kondisi nyata. Kesimpulannya, rekayasa komputasional sangat penting dalam membantu manusia menyelesaikan berbagai persoalan kompleks secara lebih efisien dan modern melalui simulasi komputer. Sekian materi pertama, kita lanjut ke materi yang kedua. Baik teman-teman, pada materi yang kedua ini selanjutnya kita akan membahas materi kedua, yaitu Monte Carlo dan teori antrian. Materi ini menjelaskan bagaimana simulasi digunakan untuk menganalisis sistem antrian agar pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien. Baik,
Teori antrian adalah metode yang digunakan untuk menganalisis sistem antrian, seperti antrian di bank, rumah sakit, atau tempat pelayanan lainnya. Salah satu model yang sering digunakan adalah model MM1. Model MM1 memiliki arti huruf pertama M berarti kedatangan pelanggan mengikuti distribusi position atau bersifat acak. Huruf M kedua berarti waktu pelayanan juga bersifat acak mengikuti distribusi eksponensial. Dan angka 1 berarti hanya terdapat satu pelayan atau satu server. Dalam model ini terdapat beberapa parameter utama, yaitu lambda atau laju kedatangan pelanggan, atau sebagai laju pelayanan, dan RHO atau P yaitu tingkat utilisasi server dengan rumus dibagi P. Sistem dikatakan stabil jika nilai RHO kurang dari 1. Selain itu, terdapat ukuran kinerja sistem seperti L, yaitu rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem. Dalam simulasi Monte Carlo, proses dilakukan dengan menghasilkan data acak untuk kedatangan dan pelayanan pelanggan. Kemudian sistem antrian disimulasikan berkali-kali agar mendapatkan estimasi statistik yang lebih akurat. Contoh studi kasusnya adalah sebuah bank yang memiliki satu loket pelayanan. Rata-rata kedatangan nasabah sebanyak 12 orang per jam dan rata-rata pelayanan 15 orang per jam. Hasil perhitungannya menunjukkan bahwa tingkat utilisasi loket sebesar 80%. Rata-rata terdapat 4 nasabah dalam sistem dan sekitar 3-2 nasabah dalam antrian. Waktu rata-rata nasabah berada dalam sistem sekitar 20 menit, sedangkan waktu tunggu dalam antrian sekitar 60 menit. Kemudian dilakukan perbandingan dengan model MM2 atau 2 pelayan. Hasilnya, antrian menjadi jauh lebih singkat dan waktu tunggu nasabah berkurang drastis menjadi sekitar 0,76 menit. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan jumlah pelayan dapat meningkat efisien pelayanan dan mengurangi antrian. Kesimpulannya bahwa teori antrian dan simulasi Monte Carlo sangat bermanfaat untuk membantu menganalisis dan meningkatkan sistem pelayanan agar lebih efektif dan efisien. Baik, itu aja dari materi kedua kita. Oke, kita lanjut ke materi ketiga, yaitu algoritma graph. Pada materi ini kita akan mempelajari algoritma yang digunakan untuk menentukan jalur tercepat dan jaringan dengan biaya minimum. Baik, dijelaskan di sini, graph adalah struktur yang terdiri dari simpul atau node dan sisi atau edge yang saling terhubung. Algoritma graph digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah seperti pencarian jalur tercepat dan pencarian jaringan dengan biaya minimum. Dua algoritma yang dibahas pada materi ini yaitu algoritma Kruskal dan algoritma Dijkstra's. Pertama kita akan membahas algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal digunakan untuk menentukan pohon rantang minimum atau minimum spanning tree. Tujuannya adalah menghubungkan semua simpul dengan total bobot paling kecil tanpa membentuk siklus. Langkah-langkah algoritma Kruskal yaitu pertama memilih sisi dengan bobot terkecil, kemudian memilih sisi berikutnya dengan bobot paling kecil yang tidak membentuk siklus. Proses ini dilakukan terus sampai semua simpul saling terhubung. Pada contoh yang diberikan, hasil minimum spanning tree memiliki total bobot sebesar 17. Selanjutnya yaitu lintasan terpendek atau short path. Lintasan terpendek adalah jalur dengan total bobot paling kecil dari satu simpul ke simpul lainnya. Metode yang sering digunakan untuk mencari lintasan terpendek adalah algoritma Dijkstra's. Algoritma Dijkstra's
bekerja dengan memilih jalur dengan bobot minimum secara bertahap dari titik awal menuju ke titik tujuan. Dalam algoritma ini, lintasan tidak boleh berbentuk cycle atau siklus, dan semua bobot graf harus bernilai positif. Langkah-langkah algoritma di Dijkstraat yaitu memilih simpul dengan jarak paling kecil, kemudian memperbarui jarak ke simpul lainnya hingga semua simpul selesai dihitung. Pada contoh soal, dicari lintasan terpendek dari simpul U0 ke simpul lainnya. Akhirnya menunjukkan U ke 7 adalah 8. Kesimpulannya bahwa algoritma graf sangat penting dalam rekayasa komputasional karena membantu menyelesaikan masalah optimasi jaringan dan pencarian jalur tercepat secara efisien. Itu aja dari materi ketiga kita. Baik, kita masuk ke materi keempat, yaitu materi ini membahas salah satu algoritma optimasi yang terinspirasi dari perilaku kawanan burung dalam mencari solusi terbaik terhadap suatu permasalahan. Baik, PSO adalah salah satu algoritma optimasi yang termasuk dalam kelas mathheuristik. Algoritma ini diperkenalkan oleh Kennedy dan Eberhard pada tahun 1995 dan terinspirasi dari perilaku sosial kawanan burung saat mencari makanan. Dalam konsep PSO, setiap burung dianggap sebagai partikel yang bergerak di ruang pencarian menemukan solusi terbaik. Partikel-partikel tersebut saling berbagi informasi sehingga dapat bergerak menuju posisi terbaik secara bersama-sama. Beberapa komponen utama dalam PSO yaitu partikel sebagai kandidat solusi, GBS yaitu posisi terbaik dari seluruh kawanan. PSO bekerja dengan memperbarui posisi dan kecepatan partikel secara terus-menerus hingga mendapat solusi optimal. Langkah-langkah algoritma PSO dimulai dari inisialisasi posisi dan kecepatan partikel secara acak, kemudian menghitung nilai fitness atau kualitas solusi. Setelah itu memperbarui nilai PBS dan GBS, lalu memperbarui velocity dan posisi partikel, dan proses diulang sesuai kondisi berhenti terpenuhi. Dalam PSO terdapat beberapa parameter penting seperti integrity weight atau W yang mengatur keseimbangan eksplorasi dan eksploitasi, kemudian C1 sebagai faktor kognitif dan C2 sebagai faktor sosial. Selain itu, terdapat beberapa varian modern PSO seperti adaptive PSO, modified PSO, dan hybrid PSO GA yang dikembangkan untuk meningkatkan performa algoritma. Kesimpulannya bahwa particle swarm optimization merupakan metode optimasi yang efisien, sederhana, dan banyak digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah kompleks dalam rekayasa komputasional. Baik, demikian presentasi yang mengenai materi rekayasa komputasional informatika yang meliputi rekayasa komputasional, teori antrian dan simulasi Monte Carlo, algoritma graf, serta particle swarm optimization. Dari seluruh materi tersebut dapat disimpulkan bahwa rekayasa komputasional berperan penting dalam membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang kompleks melalui pemodelan, simulasi, algoritma, optimasi. Berbagai materi kompleks telah dipelajari memiliki fungsi dan keunggulan masing-masing sesuai dengan kebutuhan di berbagai bidang seperti teknik, kesehatan, industri, hingga kecerdasan buatan. Semoga materi yang telah dipresentasikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai pentingnya rekayasa komputasional dalam membangun teknologi saat ini. Saya atas nama Nurul Ihsan Faisal dengan NIM 15841104424 mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan dosen dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Saya cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.